Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809211011, mata kuliah Teknologi Informasi Multimedia yang diampu oleh Bu Srin Padapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dunia maya. Yang pertama yaitu komunikasi virtual. Komunikasi virtual adalah salah satu jalur penyaluran pesan lewat media massa yang distribusinya melalui jaringan internet, di mana cara penyajiannya bersifat luas, up-to-date, interaktif, dan two-way communication. Yang kedua yaitu konsep dasar atau bentuk komunikasi virtual. Ada beberapa konsep dasar dan bentuk yang menjadi bagian dari komunikasi virtual. Di antaranya meliputi dunia maya. Dunia maya atau cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Yang kedua yaitu komunitas maya. Internet bukan hanya sekadar saluran komunikasi modern, namun juga merupakan rumah baru bagi kelompok-kelompok sosial yang tersegmentasi. Yang ketiga yaitu chat rooms, mood, dan booth. Fitur-fitur internet memungkinkan kita untuk melakukan interaksi dengan cara-cara yang baru, menarik. Chatroom atau ruang obrol merupakan salah satu fitur yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu interaktivitas. Jika dibandingkan dengan media lain, internet ini termasuk dalam media yang memiliki interaktivitas yang cukup tinggi, meskipun tidak seefektif seperti pada komunikasi secara langsung atau tatap muka. Yang kelima yaitu hypertext. Hypertext pertama kali diperkenalkan oleh Ted Nelson pada tahun 1965 yang mendefinisikan hypertext sebagai tulisan yang tidak beruntut, di mana dalam hypertext kita dapat menciptakan bentuk-bentuk tulisan yang baru yang merefleksikan dengan lebih baik struktur sesuatu yang sedang kita tulis, dan para pembaca setelah memilih jalur dapat mengikuti ketertarikan mereka atau arus pikiran mereka dengan sebuah cara yang hingga saat ini dianggap mustahil. Yang ketujuh, multimedia adalah sistem komunikasi yang memadukan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Selain itu, multimedia juga memerlukan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi karena adanya fasilitas hypertext juga di dalamnya. Yang ketiga, komunikasi virtual pada remaja atau realitas sosial di dunia maya. Remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Yang keempat yaitu foto dalam komunikasi virtual. Dalam komunikasi virtual, sebuah foto yang digunakan sebagai representasi diri sang pemilik akun disebut dengan avatar atau foto profil. Yang kelima yaitu instant messaging. Jika dulu orang berkirim pesan menggunakan ponsel hanya melalui SMS, kini kecenderungan itu telah bergeser pada hal-hal baru yang berbau internet seperti aplikasi instant messaging atau chatting online. B. Komunikasi dunia maya versus teori kepuasan. Teori pengguna dan kepuasan tidak memperhatikan pada efek langsung media terhadap audiens, tetapi memfokuskan pada motivasi dan perilaku audiens terhadap media. Yang pertama yaitu asumsi dasar teori penggunaan dan kepuasan. Teori penggunaan dan kepuasan menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana audiens sebagai konsumen media menjadi lebih aktif dan kurang aktif dalam menggunakan media dan akibat atau konsekuensi dari penggunaan media itu. Yang kedua yaitu kebutuhan dalam penggunaan media. Teori usage dan gratification merupakan perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi yang dikembangkan Abraham Maslow pada tahun 1970 yang mengungkapkan bahwa manusia secara aktif mencari pemuasan kebutuhannya mulai lebih konkret sampai kepada hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga, motivasi dalam bermedia. Motivasi merupakan kondisi dasar yang mendorong tindakan motivasi menjadi suatu kondisi-kondisi produk kondisi-kondisi pokok yang mendasari keputusan untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.